Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kami sangat hormati, insyaallah para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana kita berkumpul di masjid yang berbahagia ini, kita mendapat curahan rahmat dari Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena para penuntut ilmu itu senantiasa didoakan. Pohon-pohon, semut, bahkan ikan di lautan mendoakan para penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu bukan saja di sekolah, tapi sekarang ini dinamakan dengan penuntut ilmu. Semoga kita mendapat curahan rahmat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Bicara tentang menuntut ilmu, kalau kita lihat dahulu ulama-ulama kita, di mana mereka mencari ilmu. Imam Bukhari, Imam Muslim, dulu belum ada kendaraan, jauh dari satu negeri ke negeri lain mencari hadis yang sahih. Dulu belum ada kendaraan, belum ada mobil, belum ada pesawat seperti sekarang. Dulu ada onta, kuda. Untuk mendapatkan satu hadis yang sahih dari satu negara ke negara yang lain. Begitu membara para penuntut ilmu, hatinya itu, ya Allah, kami ingin menuntut ilmu. Apa yang dicari sebenarnya dari menuntut ilmu? Mendapat ilmu yang benar, akhirnya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kisah para sahabat diceritakan, bahkan ada sahabat itu yang menjual loteng rumahnya, dijual untuk nggak ada duit, dijual supaya ada ongkos untuk menuntut ilmu. Ada sahabat juga yang menjual baskom ibunya supaya ada ongkos untuk menuntut ilmu. Mungkin sekarang kita nggak tahu, mungkin masih ada semangat membara dalam hati para penuntut ilmu. Mudah-mudahan sekarang sudah serba ada. Ustaznya diundang, fasilitasnya ada dari masjid, tinggal para penuntut ilmu. Mudah-mudahan tetap semangat. Oh, kami nggak paham Ustaz, nggak paham, nggak apa-apa, nggak paham. Sebagian aja nggak paham, sudah sangat-sangat lumayan. Hadir aja sudah sangat lumayan dapat barokah. Dan kita gugur kewajiban untuk menuntut ilmu. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulu saya bukan nggak mau menuntut ilmu, saya menuntut ilmu ya Allah, tapi otak saya beban, saya nggak paham ya Allah. Kita sudah ada persaksian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu ada juga sahabat, dia menikahi seorang janda. Kenapa? Karena janda itu memiliki buku ataupun kitab Imam Syafi'i yang tidak dia miliki. Coba kita bayangkan, gara-gara kitab yang dipunyai janda, bukan karena cantik, bukan karena harta, bukan karena jabatan ataupun karena dia bangsawan, bukan. Ada kitab Imam Syafi'i yang dimiliki oleh seorang janda, akhirnya dia menikahi. Masya Allah. Itulah para ulama-ulama dulu, pikirannya itu tentang ilmu. Bagaimana bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang menjadi pertanyaan sekarang ya seperti itu.
Sekarang sudah serba mudah, serba ada, tinggal kita para penuntut ilmu. Mudah-mudahan hati kita membara untuk mencari ilmu-ilmu yang sahih, ilmu-ilmu yang benar dari Allah dan Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama kita. Amin. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita, kami ingin membiasakan membaca sifat 20 supaya nanti sering dibiasakan hafal-hafal sendiri, sering didengar akhirnya hafal-hafal sendiri, insyaallah. Jadi bagi bapak ataupun ibu yang hafal, insyaallah bisa mengikuti, insyaallah kita mulai. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Insyaallah kita mulai pelajaran kita sekarang. Wujud sudah, wujud qidam, wujud ada, qidam sedia, baqa kekal. Sekarang yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. As-sifatur rabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi ay al-makhluqati ay la yumathiluhu syai'un min al-makhluqati la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Jadi sifat yang keempat, Allah itu berbeda dengan yang baharu. Yang baharu itu apa? Baharu itu sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, itu namanya baharu. Manusia sebelumnya tidak ada, akhirnya menjadi ada, baharu. Tumbuhan sebelumnya tidak ada, menjadi ada, itu baharu. Hewan-hewan semua itu baharu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak baharu. Allah sudah ada kian, tidak ada permulaannya. Maka Allah berbeda dengan yang baharu, berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah. Perbedaannya di mana? Perbedaan Allah Subhanahu wa ta'ala fi dzatihi, pada zatnya. Apa itu zatnya? Diri Allah. Diri Allah berbeda dengan diri manusia. Perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan manusia. Sifat Allah berbeda dengan sifat manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan yang baharu. Jadi kita jangan sekedar mengatakan pokoknya Allah beda sama yang baharu. Ada akidah seperti itu sekarang, ada di tengah-tengah kita sebagian sekarang. Kalau mereka mengatakan Allah itu punya tangan, Allah punya tangan,
tapi tidak seperti tangan manusia. Berarti kan punya tangan juga. Ini bukan pemahaman kita. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu di atas 'arsy. Itu dalam ayat Al-Qur'an dikatakan seperti itu. Kalau ketemu ayat yang seperti ini, Allah di atas 'arsy, Allah duduk di atas kursi, ada dua cara. Yang pertama takwil, menyerahkan maknanya, cuma Allah yang tahu, saya tidak tahu apa. Ada cara yang seperti itu. Kita tak mau berpikir, karena kita tahu takut nanti akan tersesat. Karena ini masalah akidah, masalah keyakinan. Yang pertama kita serahkan, oh saya tidak tahu, saya tidak tahu apa artinya, lewat ini. Yang kedua, kalau masih ragu, ini sebenarnya apa sih maknanya? Allah duduk di atas kursi, Allah di atas arsy, itu apa sebenarnya maknanya? Yang kedua namanya ditakwil. Takwil itu merubah, bukan merubah makna, tapi membuat makna yang sesuai dengan ayat tersebut. Karena ketika kita mengatakan Allah itu di atas arsy, berarti Allah punya tempat. Allah tidak punya tempat. Kalau kita mengatakan Allah di arsy, di atas, Allah punya jihad, Allah punya arah. Sedangkan kita meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak punya arah, tidak punya tempat, karena Allah bukan benda. Benda yang mempunyai tempat, benda yang mempunyai arah. Sedangkan Allah bukan benda, Allah yang menciptakan benda. Jadi jangan kita katakan Allah itu di atas arsy, salah. Tapi kan ayat Quran seperti itu menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu jelas katanya. Tapi itu bertentangan dengan akidah kita. Itu bertentangan dengan akidah kita. Karena Allah nanti ketika duduk di atas kursi, berarti kursinya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar dari segala sesuatu. Ketika dia duduk di kursi, berarti kursinya lebih besar dari Allah. Berarti bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita takwil namanya. Yang pertama tadi takwil, menyerahkan maknanya. Tapi kalau masih ragu, kita takwil maknanya, makna yang sesuai. Artinya bukan Allah duduk di atas, di arsy, di kursi, tapi Allah berkuasa. Istawa itu kalau lihat di bahasa Arab maknanya istaula. Bukan istawa duduk seperti ini, bukan, tapi istaula, berkuasa. Bukan duduk, Allah berkuasa di atas arsy seperti itu. Ayat lain menyebutkan yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini kan jelas juga kata mereka. Ini kan tangan disebutkan, ya itu tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah mempunyai tangan kata mereka, tapi tidak seperti tangan makhluk. Intinya berarti mempunyai tangan juga. Kita misalnya manusia mempunyai tangan, dan belalang misalnya mempunyai tangan misalnya. Beda tangan kita sama belalang, tangan kita sama kera. Kera juga mempunyai tangan, tapi kan intinya sama-sama mempunyai tangan. Walaupun beda, tapi artinya sama-sama mempunyai tangan. Ini bukan akidah kita. Tapi akidah kita yang mana? Ketika ada tangan Allah di atas tangan mereka, itu ditakwil namanya, dibuat maknanya yang sesuai. Apa makna yang sesuai? Allah menolong mereka. Ya Allah fawqa aydihim, ketika mereka sudah berkumpul, ya itu diartikan dengan pertolongan. Biasanya kan kalau kita juga sebulan atau sebulan mengulurkan tangannya. Bukan dia mengulurkan tangannya, artinya dia memberikan sesuatu kepada seseorang.
Kita gunakan bahasa bangsa itu juga seperti yang kita jelaskan minggu lalu. Kalau misalnya presiden itu di atas gubernur, bukan berarti presiden duduk di atas kepala gubernur, bukan. Tapi jabatannya di atas gubernur. Itu ditakwil maknanya, dibuat makna yang sesuai. Contohnya lagi, urusannya sulit. Tenang aja, urusannya mudah, kecil di tangan saya katanya. Urusan itu kalau dia di tangan dia ada urusan. Urusan itu tidak sesuatu yang bisa dipegang, tapi urusan itu mudah di tangan saya. Ini kan kata-kata majazi. Artinya dia mau mengatakan kalau mudah perkara, kalau dia mengerjakan, bukan berarti perkara itu bisa dia pegang. Seperti itu. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ditakwil. Ketika kita nanti membaca Al-Qur'an, ketemu ayat-ayat mutasyabihat namanya, tangan atau punya wajah atau punya apa, itu bukan makna yang hakiki. Karena Allah tidak menyerupai makhluk pada zatnya, pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mempunyai tempat itu cuma benda. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan benda, jadi dia tidak mengambil tempat. Dia tidak punya tempat, tidak punya arah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu ada di hati. Allah itu di sini, kata dia. Allah itu di sini. Allah itu di hati saya. Itu salah. Ketika dia mengatakan Allah di hati saya, berarti Allah punya tempat. Kita lagi-lagi mengatakan Allah itu tidak punya tempat. Benda yang butuh tempat, sedangkan Allah bukan benda. Baik benda padat, baik benda cair, baik gas, itu mempunyai arah, mempunyai tempat. Sedangkan Allah bukan benda, tidak mempunyai tempat, tidak mempunyai arah. Maka zat Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluk-makhluknya. Ada juga yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyatu dengan makhluknya. Itu juga pendapat yang sesat, pendapat yang batil. Karena Allah menyatu dengan manusia berarti Allah punya tempat juga. Itu pendapat yang batil yang mereka ungkapkan. Ada juga di dalam sebuah hadis atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau Allah itu turun di sepertiga malam. Turun di sepertiga malam, apakah ada hambanya yang berdoa supaya Allah kabulkan? Itu hadis. Kemudian Allah turun ke bumi. Jadi kalau Allah itu turun, berarti dia seperti makhluk lagi. Turun dari mobil, turun dari atas ke bawah, itu namanya turun. Berarti dia memiliki gerak, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Makhluk juga seperti itu, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Berarti sama dong sama makhluk. Berarti ini tidak benar. Jadi apa maksud Allah? Apa maksud Rasulullah SAW ketika mengatakan Allah turun di sepertiga malam? Bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun. Allah menurunkan rahmatnya. Siapa yang tahajud, siapa yang berdoa, kemudian Allah kabulkan. Bukan Allah yang turun, bukan Allah. Itu bukan akidah kita. Jadi mereka mengatakan kalau Allah turun seperti makhluk dong, kata kita. Mereka mengatakan wallahu a'lam, terserah Allah di mana turunnya. Tapi kan ketika ada turun dari atas ke bawah, makhluk juga seperti itu. Dari atas ke bawah berarti sama dengan makhluk. Ini kita nafikan. Ini pendapat yang batil, yang tidak benar.
dari kelompok yang lain yang mengatakan seperti itu. Makanya yang seharusnya yang pindah itu adalah, yang turun itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bukan benda, tidak mempunyai arah kiri ataupun kanan, tidak memiliki arah muka atau belakang. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia itu mempunyai sifat. Jadi yang pertama tadi, kita berbeda dengan Allah dari zatnya. Diri Allah berbeda dengan kita. Tangan Allah tidak punya tangan, kita artikan tadi dengan pertolongan. Allah duduk, kita artikan tadi istawa istaula, artinya Allah berkuasa. Kita juga manusia ini mempunyai sifat benda ataupun manusia yang tadinya kecil berubah menjadi besar, yang tadinya muda berubah menjadi tua. Itu benda, itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat seperti demikian. Sifat-sifat, misalnya sifat aqua, misalnya seperti ini tegak, ini tegak, dia mengambil tempat, dia mengambil tempat. Warnanya, warna airnya bening. Allah berbeda dengan benda, karena aqua ini adalah benda. Aqua ini adalah benda, benda Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Dan manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya tadi zatnya sudah. Kalau zat Allah atau diri Allah berbeda dengan diri manusia. Sekarang sifat Allah berbeda dengan sifat manusia. Kalau manusia itu ketika dia mau mengerjakan sesuatu, dia pasti butuh alat. Dia pasti butuh alat. Contohnya, dia berjalan pasti pakai kaki. Dia melihat pasti dengan mata. Dia mendengar pasti dengan telinga. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh mata untuk melihat, karena kalau kadang cuma mata yang melihat, karena kalau sudah terlalu jauh maka tak jelas lagi siapa yang berdiri di sana. Itu mata. Ataupun silau matahari, begitu silau ketika kita memandang ke matahari, kita melihat orang itu hitam semua. Itu mata. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu mata untuk melihat, tidak perlu telinga untuk mendengar. Allah tidak butuh alat. Kalau kita butuh alat, kita kadang coba kita bilang sama orang lain, bisa motong rambut? Bisa? Coba tidak pakai gunting, apakah dia bisa? Tak bisa. Coba saya tambal ban, tidak pakai lem, tidak pakai ini, tidak pakai api, bisa? Tak bisa. Coba saya masak nasi, tidak pakai baskom, tidak pakai air, dia tidak bisa. Semua manusia itu pakai alat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh alat untuk menciptakan sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuburkan semua tumbuh-tumbuhan, bukan karena hujan. Allah tidak perlu hujan untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan, tidak. Kata Allah, kun fayakun, jadi. Allah tidak butuh api untuk memanaskan. Kalau kita butuh panas harus ada api. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak, dia tak butuh api untuk membuat sebuah panas. Contohnya, tubuh kita kadang panas sekali. Kadang panasnya turun, kadang panasnya naik. Apakah perlu api? Tidak.
Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami katakan Allah tidak butuh api untuk membuat suatu panas. Tanpa api Allah bisa membuat panas. Karena api tak membakar. Api yang kita menurut adat itu pasti membakar, pasti panas. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kita lihat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dibakar. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kata Allah, bardan wa salaman, jadilah dingin wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim alaihissalam. Maka api yang panas, api yang membakar tidak lagi panas, bahkan menjadi dingin. Karena pada hakikatnya bukan api yang panas, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dingin ketika Ibrahim alaihissalam berada di tengah-tengah api tersebut dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dia tak terbakar sedikit pun. Karena kita yakini bukan api yang membakar, bukan api yang panas, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan di juz 17, ceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, sehingga mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang telah menghancurkan berhala kami, siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim, kata orang-orang kafir. Kemudian sebagian mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar yang menghancurkan berhala-berhala kita, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita adalah Ibrahim. Qalu fa'tu bihi 'ala ayyuhin nasi la'allahum yashhadun. Datangkan Ibrahim supaya kita tanyai di depan manusia, apakah dia yang menghancurkan Tuhan kita? Kata orang-orang kafir. Kemudian Ibrahim datang, mereka tanyai, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami dan berhala-berhala kami? Apa kata Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini semua adalah berhala yang paling besar. Karena dia tadi menghancurkan semua berhala kecuali berhala yang paling besar. Kemudian di leher berhala yang paling besar digantungkan itu kampa. Kemudian dia mengatakan, oh, ini di berhala yang paling besar yang melakukannya, kata Ibrahim alaihissalam. Apakah Ibrahim berbohong? Ibrahim tidak berbohong. Ibrahim sama sekali tidak berbohong. Kenapa? Kalau belajar bahasa Arab, ketika mereka mengatakan anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala kami wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu. Ketika dia mengatakan qala bal fa'alahu, dia sudah mengakui bal fa'alahu, ya saya yang melakukannya. Kemudian dia memulai lagi kabiruhum hadza, yang paling besar ini loh berhalanya. Jadi dia memisah perkataan tapi disambung. Tapi orang-orang kafir enggak paham sehingga dia enggak berbohong sama sekali. Tapi perkataan dia dipisah, digabung, sehingga seolah-olah dia mengatakan yang merusak berhala kalian adalah berhala yang besar. Padahal dia tidak, dia sudah mengakui kalau dia yang menghancurkan berhala-berhala mereka. Ibrahim sama sekali tidak berbohong. Kemudian mereka marah, mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa kata Allah? Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim alaihissalam. Itu kata Allah, maka jadi dingin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami ingin mengingatkan juga dari kisah ini. Dulu pernah ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam,
Wahai Ibrahim, di manakah masa-masa terindah dalam hidupmu? Ibrahim alaihissalam menjawab, ketika aku dibakar. Yang dibakar oleh orang-orang kafir. Makanya kebahagiaan itu tidak terletak di harta, tidak terletak di kendaraan ataupun pada jabatan, tidak sama sekali. Karena sekarang banyak kita lihat di televisi para artis misalnya, oh karirnya luar biasa, naik karirnya, duitnya banyak, harta bendanya banyak, anaknya lucu-lucu, kemudian kalau mereka keluar dihormati orang, dihargai orang. Tapi banyak yang ketangkap menghisap narkoba, mengkonsumsi narkoba. Setelah ditanya, kenapa kamu menghisap narkoba? Kenapa? Kata polisi. Apa jawab mereka? Artis yang banyak duit ini, hidup saya tidak tenang. Padahal dia sudah mempunyai semuanya, harta dia banyak, keluarga dia ada, anaknya lucu-lucu, kemudian karirnya naik terus. Tapi pas ditanya, rupawan lagi, suami dan istri rupawan, tapi menghisap, mengonsumsi narkoba. Ketika ditanya, hati saya tidak tenang. Karena kami katakan bahwa kebahagiaan bukan terletak ketika kita punya duit, ketika kita punya harta banyak. Bukan di situ letak kebahagiaan. Letak kebahagiaan ketika kita ingat Allah, ingat Rasulullah, mengerjakan perintah Allah seluruhnya. Di situ kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan kita cari di tempat yang lain. Oh, ada yang berpikiran seperti ini, oh saya kaya supaya saya bahagia, anak saya bahagia. Tidak, karena bukan di situ tempat kebahagiaan. Bahkan banyak orang, umpamanya dia kaya raya, dia punya segalanya, tapi dia seperti rumah sakit. Rumah sakit itu apa? Rumah sakit itu kalau dari luar indah, bangunan bertingkat ataupun megah, dari luar ada bunga-bunga berwarna-warni, ada kupu-kupu juga, indah sekali dari luar, mewah bangunannya. Coba masuk ke dalam, isinya semua orang sakit. Maka banyak orang seperti itu dari luar, masya Allah, luar biasa penampilannya, luar biasa, bajunya mahal, kendaraannya ratusan juta bahkan miliaran. Dari luar, oh kayaknya kesenangan semua dia sudah miliki, tapi hatinya kosong, hatinya seperti rumah sakit. Di luar bagus, tapi di dalam semua isinya orang sakit. Makanya kami tegaskan bahwa kebahagiaan jangan kita cari di tempat lain. Kita tak akan temukan sama sekali. Banyak kok contoh-contohnya. Mereka yang dulu bermaksiat, main mabuk-mabuk, minum khamar, main judi, main perempuan, semuanya mereka lakukan. Tapi apa mereka jawab? Mereka yang sudah bertaubat, mereka sebenarnya tidak senang, tapi hati mereka terasa kosong, semuanya terasa kosong. Makanya kita yang masih terjaga, insya Allah, jangan ikuti jejak-jejak seperti itu. Jangan kita mencoba pun jangan, karena mereka saja yang sudah di sana di kegelapan bertahun-tahun, mereka sudah kembali. Kita yang masih terjaga, insya Allah, jangan kita ikuti hal-hal yang seperti itu. Karena kebahagiaan lagi-lagi bukan di situ, tapi kebahagiaan ketika kita mentaati Allah, kita sholat, kita berpuasa, sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran. Ketika hati gelisah, sholat dulu 2 rakaat, Allahu Akbar. Ya Allah, hati saya resah. Ya Allah, hati saya lagi tidak enak. Turunkan ketenteraman ya Allah. Berdoa kepada Allah, insya Allah tenang. Jangan cari tempat yang lain kebahagiaan. Hanya ketika taat, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Makanya mulai dari sekarang kita ubah yang tadinya kita menganggap kekayaan adalah sumber kebahagiaan, jabatan, kekuasaan, semuanya ubah mulai dari sekarang. Bukan di situ tempat kebahagiaan, tapi tempat kebahagiaan taat kepada Allah, tak telat
mengerjakan puasa sunnah, insya Allah hati kita tenang dan tujuan kita ada. Tujuan kita ada untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa azan? Jadi kita lanjutkan sedikit. Jadi ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat? Ada yang mencatat amal baik, ada yang mencatat amal buruk, ada yang ada yang menanyai di dalam kubur. Kan Allah Maha Kuasa. Ngapain lagi ada pembantu seperti malaikat? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Ngapain Allah ciptakan malaikat? Ngapain Allah? Kan Allah berkuasa, Allahnya semuanya. Sebenarnya dengan menciptakan malaikat, Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Seorang presiden ketika dia datang, misalnya datang ke masjid ini, dibukakan pintu, silahkan. Apakah dia tak bisa membuka pintu? Bisa, tapi dia ingin membuktikan kalau saya berkuasa, saya dihormati. Ada lagi orang yang kukunya disuruh dipotongin. Apakah dia tak bisa potong kuku sendiri? Bisa, tapi ingin membuktikan kalau dia berkuasa. Itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkuasa, makanya menciptakan malaikat itu membuktikan Allah bukan lemah, membuktikan Allah lemah, bukan. Justru sebaliknya, membuktikan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Jadi jangan kita katakan kalau Allah itu dibantu para malaikat, karena di Al-Quran katanya nahnu nazzalna dzikra. Nahnu itu artinya kami yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah dengan malaikat yang menurunkan Al-Quran, bukan nahnu kata Allah. Berarti Allah bukan satu loh. Ketika dia mengatakan nahnu, kami. Kan sering kita itu kalau lihat terjemahan Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memberikan ketenangan. Itu bukan Allah banyak, atau bukan Allah ditolong oleh malaikat, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mu'azzam nafsah namanya, mengagungkan diri. Seperti kita khutbah di mimbar, dia mengatakan kami tak bosan-bosannya berwasiat takwa. Nah, sering seperti itu. Kami, nah, seperti itu. Digunakan kata kami bukan berarti mereka banyak, tapi pengagungan diri, rasa hormat, pengagungan diri. Itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dibantu oleh malaikat membuktikan kalau Allah itu lemah. Justru karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dia menciptakan malaikat. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kadang ayat-ayat itu seperti itu, tak bisa kita maknai langsung secara yang kita pahami dengan bahasa Arab. Misalnya dalam ayat Al-Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunia ini buta, Allah katakan dalam Al-Quran, siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat dia lebih buta. Kan ini Allah tak adil nanti. Masa sudah Allah jadikan buta di dunia ini buta, tak bisa melihat, di akhirat Allah katakan lagi buta, lebih buta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tak bisa membaca ayat kemudian kita maknai dengan bahasa Arab kita, tidak. Harus ditafsir ataupun dimaknai oleh para ulama-ulama kita. Ini artinya apa? Wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa yang buta di atas dunia, artinya buta hatinya, tidak mau mengingat Allah, tidak zikrullah, maka di akhirat nanti lebih buta, artinya dia sesaat dilemparkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Kita tidak bisa memaknai secara apa yang Allah sebutkan.
harus diterangkan para ulama. Seperti itu yang kami sebutkan tadi, iyatullah. Tak bisa kita artikan tangan langsung. Kita butuh makna yang sesuai, bukan tangan, tapi pertolongan. Allah duduk, Allah bukan duduk. Kita perlu syarah keterangan dari ulama, bukan duduk, tapi Allah berkuasa. Allah berkuasa. Makanya ayat-ayat ini tidak langsung kita artikan apa yang ada di ayat itu ada ditafsirkan ataupun disyarah para ulama apa maksud dari ayat tersebut. Yang menjadi kesimpulan ketika bertemu tangan, wajah ataupun duduk seperti makhluk di Al-Quran, itu ada dua cara tadi. Yang pertama tafwid memberikan maknanya ke Allah. Oh, saya nggak tahu, terserah Allah maknanya apa, saya nggak tahu apa-apa, udah selesai. Tapi jangan bilang Allah punya tangan tapi berbeda dengan tangan makhluk, jangan. Ini bukan akidah kita, karena akidah yang mereka, bukan kelompok kita, mereka mengatakan Allah punya tangan juga, tapi bukan seperti tangan makhluk, kata mereka. Bukan seperti tangan makhluk. Ini bukan akidah kita. Kita mengatakan Allah tidak punya tangan, tapi artinya itu ditakwil. Itu artinya berkuasa ataupun pertolongan. Ditakwil maknanya. Mungkin cukup demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami sendiri dan untuk para ibu semua. Kami juga para pemberi dakwah, seperti ustaz-ustaz seperti ini, kami juga berarti bukan masih banyak dosa seperti itu. Kita berdakwah itu ibarat mendorong sebuah batu besar, batu sangat besar. Kita udah tahu tak bisa mendorong batu karena dia memang besar, tak bisa kita dorong, tapi tetap kita dorong. Batunya tidak bergeser, tapi otot kita semakin kuat tiap hari. Artinya mubaligh itu juga dia berdakwah bukan untuk jamaah saja, tapi juga berdakwah untuk dirinya, bagaimana supaya dirinya kuat. Dia mendakwahi dirinya sendiri juga pada hakikatnya. Semoga bermanfaat untuk kami dan Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.